Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Untuk video kali ini nanti akan melanjutkan video kemarin tentang implementasi kurikulum merdeka di tingkat SMA. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasanya di tingkat SMA ini sangat luas sekali pembahasannya, maka saya bagi menjadi 3 video. Video pertama kemarin saya membahas tentang karakteristik kurikulum merdeka di tingkat SMA dan juga perubahan-perubahan apa saja yang ada di tingkat SMA. Kemudian untuk video yang kedua ini saya akan fokus pada struktur kurikulum dan alokasi waktu di tingkat SMA. Dan masih ada lanjutannya di video terakhir, video 3 nanti akan saya upload juga, yakni tentang bagaimana kita menyiapkan jurusan-jurusan yang bisa anak-anak pilih, karena nanti di kelas 11 dan 12 anak-anak punya fleksibilitas untuk memilih mata pelajaran pilihan. Jadi nanti bagaimana kita menyiapkannya, bagaimana alurnya, bagaimana contoh-contohnya nanti akan dijelaskan di video ketiga. Jadi kita mulai saja. Untuk video kedua ini akan membahas tentang struktur kurikulum di tingkat SMA. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwasanya untuk kurikulum merdeka ini pembelajarannya kan ada 2. Yang pertama intrakurikuler, yang kedua kokurikuler. Kalau intrakurikuler itu pembelajaran di kelas seperti biasa, kemudian kalau kokurikuler nanti pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi semua mata pelajaran nanti akan dikurangi sekitar 20-30% alokasi waktu akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Contoh di sini misalnya pendidikan agama Islam itu sebenarnya ada 3 jam. Tapi yang 2 jam nanti untuk intrakurikuler, yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran proyek. Jadi totalnya dalam per tahun masih 108 jam atau per minggu tetap 3 jam. Oke, pelajaran yang pertama PAI dan Budi Pekerti nanti sesuai dengan agamanya masing-masing tetap ada 3 jam. Tapi yang 2 jam untuk intrakurikuler, yang 1 jam untuk alokasi waktu. Untuk pembelajaran berbasis proyek, mohon maaf ya. Yang kedua, pendidikan Pancasila, ini agak menarik Bapak Ibu. Ada bintang 2-nya keterangannya ya, pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan seni serta prakarya. Ini hanya ada 2 jam. Nah, tapi ketika nanti misalnya dibagi 1 jam untuk intrakurikuler dan 1 jam untuk intrakurikuler, ya tidak mungkin. Makanya diatur pemerintah seperti ini, tetap 2 jam, tapi nanti pembelajarannya tidak utuh 36 minggu. Tadi kan asumsinya dalam 1 tahun ada 36 minggu. Tapi karena hanya ada 2 jam, maka nanti untuk pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan seni serta prakarya nanti hanya ada 27 minggu. Jadi tidak utuh 36 minggu. Kenapa? Karena sisanya nanti akan dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau bahasa Indonesia itu kan jelas 4 jam. Yang 3 jam untuk intrakurikuler di dalam kelas, yang 1 jam untuk proyek. Tapi untuk pendidikan Pancasila itu hanya ada 2 jam. Tidak mungkin kalau dibagi satu-satu. Jadi pembelajaran di kelas tetap 2 jam. Tapi dampaknya nanti hanya ada 27 minggu efektif. Kalau mapel lainnya itu kan tadi ada 36 efektif, karena memang bisa dibagi 3 untuk intrakurikuler, 1 untuk proyek. Tapi kalau Pancasila, bahasa Inggris, dan seni nanti karena hanya 2 jam, pembelajaran tetap 2 jam. Tapi nanti minggu efektifnya menjadi berkurang karena dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita lanjut ke bahasa Indonesia yang ada 4 jam. 3 untuk intrakurikuler, yang 1-nya untuk
proyek. Sama dengan matematika 4 jam, kemudian kita lanjut ke mapel IPA dan IPS. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwasanya kelas 10 ini untuk mapel IPA dan IPS belum dipisah secara spesifik. Mirip dengan di SMP karena melanjutkan di SMP, tapi pada prakteknya nanti ada 3 pilihan. Agar rancu memang Bapak Ibu mata pelajarannya ini tidak dipisah secara spesifik, tapi nanti ada pilihan boleh berpisah. Untuk IPA ini per mapel itu 3 jam, tapi yang 2 jam itu untuk intrakurikuler, yang 1 jam untuk proyek. Anggap saja yang pembelajaran di kelas itu ada 2 jam, nanti pilihannya ada 3. Yang pertama namanya sistem blok, yang artinya tim teaching dalam perencanaan, tapi nanti mengajarnya tetap berbeda-beda secara bergantian. Contoh, misalnya minggu pertama ini 6 jam ini full untuk fisika. Kemudian nanti minggu kedua gantian 6 jam full untuk kimia. Minggu depannya lagi 6 jam full untuk biologi, itu sistem blok. Atau contoh lagi sistem blok. Pada 1 semester dibagi menjadi 3. Pada sepertiga awal nanti mengajarkan fisika sampai selesai. Kemudian sepertiga kedua mengajarkan kimia sampai selesai. Kemudian yang ketiga mengajarkan biologi sampai selesai. Itu pilihan yang pertama. Kemudian pilihan yang kedua namanya sistem integratif. Ketiga-tiganya ini terintegrasi. Artinya Bapak Ibu guru pengajar fisika, kimia, dan biologi nanti mengajarnya secara tim teaching, baik perencanaan maupun pelaksanaan. 6 jam ini diajar ketiga guru ini untuk mengajarkan fisika, kimia, biologi dengan cara mengintegrasikan ketiga pilihan tersebut. Untuk yang ketiga boleh berdiri sendiri seperti sekarang ini ya, tetap 2 jam hari Sabtu fisika, hari Senin kimia, hari Selasa biologi, boleh seperti sekarang ini. Bapak Ibu silahkan pilih mana yang paling enak, mana yang paling efektif. Sekali lagi, ini bukan berarti pemerintah ingin menyulitkan, ingin mempersulit Bapak Ibu sekalian. Pemerintah hanya memberikan alternatif dan pilihan. Kalau memang seperti sekarang ini lagi berdiri sendiri, ya monggo silahkan, karena itu bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Demikian juga dengan mapel IPS, ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Jadi masing-masing ini ada 3 jam juga. Tapi 2 jam untuk intrakurikuler di kelas, yang 1 jam untuk pembelajaran berbasis proyek. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Untuk sejarah, kalau sejarah dulu kan ada 2, ada sejarah Indonesia dan sejarah dunia. Nanti digabung menjadi 1, menjadi mapel sejarah saja masuk ke IPS. Untuk IPS nanti pengorganisasiannya juga sama dengan IPA tadi, boleh memakai sistem blok, boleh integratif, boleh juga sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Ini sudah saya jelaskan juga di video awal kemarin. Dan tidak menutup kemungkinan 3 pilihan tadi bisa dipakai untuk semua mata pelajaran. Misalnya kita ingin mengintegrasikan antara bahasa Indonesia dengan IPS, boleh. Atau pengen mengintegrasikan matematika dengan IPA, boleh. Sekali lagi, pemerintah memberikan opsi-opsi kepada Bapak Ibu yang terbiasa berinovasi, terbiasa berkreativitas untuk melaksanakan pengorganisasian pembelajaran. Untuk pembelajaran ya kita lanjutkan untuk bahasa Inggris, nanti ada 2 jam, kemudian pendidikan olahraga ada 3 jam, dan informatika ada 3 jam. Nah, informatika sudah berdiri sendiri Bapak Ibu. Kalau kemarin kan menjadi pilihan antara informatika dan prakarya, sekarang informatika menjadi wajib melanjutkan pembelajaran di tingkat SMP. Sekali lagi, informatika itu bukan TIK Bapak Ibu. Informatika itu lebih luas. TIK itu salah satu bagian dari informatika. Jadi sebisa mungkin dicari guru yang bisa benar-benar informatika supaya nanti anak-anak benar-benar memahami tentang informatika. Supaya nanti anak-anak benar-benar memahami tentang informatika. Informatika ini penting untuk anak-anak, apalagi untuk perkembangan zaman di era sekarang. Anak-anak harus tahu informatika supaya nanti
anak-anak bisa mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekedar ada informatika hanya sekedar teoritis, anak tidak bisa melakukan praktek, nanti sama saja tidak ada gunanya ada informatika. Kemudian mapel seni. Ini ada bintangnya 3, kita lihat di bawah ya Bapak Ibu. Bintang pertama tadi untuk mapel agama itu diikuti oleh peserta didik sesuai agama masing-masing. Kemudian yang bintang 2, kita lihat sekali lagi bintang 2 itu tadi pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek. Nah, di mapel Pancasila, bahasa Inggris, serta seni, nantikan alokasinya sebenarnya ada 36 minggu dalam 1 tahun, tapi karena dialokasikan ke pembelajaran proyek, maka untuk mapel ini tadi hanya ada 27 minggu efektif. Kemudian titik 3 Bapak Ibu, titik 3 itu tentang seni dan prakarya, oke? Titik 3-nya bunyinya satuan pendidikan menyediakan minimal 1 jenis seni atau prakarya. Seni musik, seni rupa, seni teater, seni tari, dan atau prakarya dan kewirausahaan. Peserta didik memilih 1 jenis seni atau prakarya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan sumber daya manusianya di sekolah Bapak Ibu masing-masing nanti minimal menyediakan 1 seni. Boleh seni rupa, seni musik, seni teater, atau prakarya. Kemudian titik 4, paling banyak 2 jam pelajaran, nanti paling banyak 2 jam. Dan yang terakhir keterangan titik 5 atau bintang 5, total jam pelajaran tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal dan mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi pemerintah itu menetapkan minimal dalam 1 tahun itu ada 1098 dan untuk intrakurikuler 486 jam untuk pembelajaran berbasis proyek dalam 1 tahun. Di kelas 10 itu 1584 jam. Jadi sesuai dengan keterangan bintang 5 ini total JP tidak termasuk mata pelajaran muatan lokal atau pembelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh pendidikan satuan pendidikan. Kalau ingin menyelenggarakan pembelajaran tambahan untuk menjadikan kekhasan sekolah, boleh-boleh saja berdasarkan namanya sekolah merdeka. Kemudian kita lanjutkan, ini tadi sudah saya jelaskan juga, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial di kelas 10 SMA tidak dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Mirip dengan SMP, tapi satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran di organisasi. Tadi kan ada 3 pilihan. Yang pertama namanya integrasi atau integratif. Artinya, para pengajar IPA atau IPS berkolaborasi secara tim teaching untuk mengajarkan mata pelajaran IPA secara terintegrasi. Fisika, biologi, kimia muatannya diintegrasikan, kemudian diajar secara tim teaching ataupun bareng-bareng. Pilihan yang kedua, mengajarkan muatan ilmu pengetahuan alam dan atau ilmu pengetahuan sosial secara bergantian dalam blok waktu terpisah. Misalkan tadi sudah dicontohkan minggu pertama fisika, minggu kedua biologi, minggu ketiga kimia, atau bulan keduanya dibagi menjadi 3, nanti diajarkan fisika dulu sampai selesai, baru kimia sampai selesai, baru fisika sampai selesai, itu juga boleh. Atau pilihan yang ketiga, mengajarkan muatan IPA dan IPS secara paralel dengan jam terpisah, seperti mata pelajaran yang berbeda-beda seperti sekarang ini. Fisika sendiri, kimia sendiri, biologi sendiri, demikian juga untuk mapel IPS. Kemudian fase F untuk kelas 11 dan 12, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok mata pelajaran di kelas 11 dan 12 itu nanti ada 5. Yang pertama kelompok mata pelajaran umum, mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua peserta. Yang kedua mata pelajaran MIPA, sekolah paling sedikit menyediakan 3 pelajaran. Ini sudah saya jelaskan di video awal, ini hanya sebatas membacakan semua.
Kemudian mata pelajaran IPS, sekolah menyediakan minimal 3. Kemudian yang selanjutnya mata pelajaran bahasa dan budaya, ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia di masing-masing sekolah. Kalau di sana ada guru bahasa Korea dan anak-anak banyak yang bekerja di Korea, mau membuka bahasa Korea juga bagus. Kemudian yang kelima terakhir adalah mata pelajaran vokasi dan prakarya. Untuk vokasi dan prakarya nanti sekolah membuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Vokasi itu seperti pelajaran di SMK, mempunyai keahlian tertentu, misalnya tata boga atau service atau apa saja. Yang penting sebuah keahlian. Kemudian khusus untuk sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sekolah keolahragaan atau seni, dapat dibuka kelompok mata pelajaran olahraga dan seni sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kita masuk ke kelas 11 Bapak Ibu. Asumsinya 1 tahun ada 36 minggu, 1 jamnya ada 45 menit. Yang pertama mata pelajaran umum, yaitu mata pelajaran yang wajib diambil oleh seluruh siswa. PAI ada 3 jam, yang 2 jam untuk intrakurikuler, yang 1 jam untuk proyek. Pancasila ada 2 jam. Keterangannya seperti tadi, bahasa Indonesia ada 4 jam, matematika 4 jam, bahasa Inggris 2 jam. PJOK 3 jam, sejarah 2 jam. Kemudian seni dan budaya nanti hanya ada 2 jam. Untuk yang bintang 2 sekali lagi nanti minggu efektifnya tidak utuh 36 jam, tapi hanya 27 jam. Sisanya dialokasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Kemudian nanti ada beberapa mata pelajaran pilihan. Sekali lagi nanti di kelas 11 dan 12 sekolah harus membuka mata pelajaran umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Nanti minimal 3. Yang pertama MIPA. MIPA itu ada biologi, kimia, fisika, informatika, atau matematika tingkat lanjut. Ini nanti sekolah minimal 3. Kalau maksimal 5 semuanya boleh, ya boleh. Nanti untuk mapel-mapel pilihan ini nanti tidak ada alokasi proyek. Full semuanya untuk intrakurikuler. Kemudian untuk kelompok IPS ada sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi. Ini nanti minimal sekolah juga menyediakan 3. Kalau 4 semuanya boleh, ya boleh. Nanti jamnya masing-masing adalah 5. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia ini sesuai dengan kemampuan sumber daya sekolah masing-masing. Ya, saya ulangi lagi, sekolah harus membuka mata pelajaran umum dan sekurang-kurangnya 3 kelompok pilihan. Untuk kelompok MIPA minimal menyediakan 3 mapel. Untuk IPS minimal 3 mapel. Untuk bahasa dan vokasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian untuk siswa nanti mengambil 4-5 mata pelajaran pilihan, mengambilnya itu minimal dari 2 kelompok. Tidak boleh IPS semua, tidak boleh IPA semua, minimal 2 kelompok. Misalnya ambil biologi terus kimia, kemudian dari IPS nanti ambil sosiologi dan ekonomi, boleh 4-5 pelajaran. Dan siswa memilih maksimal 3 mapel per kelompok. Misalkan nanti sekolah menyediakan 5 mapel, siswa tetap memilih 3 mapel dari 1 kelompok. Nanti tinggal memilih 1 kelompok dari mata pelajaran yang lain, dari kelompok yang lain. Jadi maksimal 5. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu. Untuk kelas 12 juga sama. Yang beda hanya asumsi jumlah minggu efektif. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita mengatur mata pelajaran pilihan ini akan kita bahas di video terakhir nanti, video ketiga, tentang membahas alur waktu dan cara memilih mata pelajaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.